Di episode sebelumnya, diceritakan bahwa murid-murid dari berbagai sekte yang berhasil masuk ke dunia misteri telah mendapatkan barang yang mereka cari, yaitu darah hewan spiritual. Namun ketika keluar dari dunia misteri, mereka dihadang oleh anak dari pemimpin istana Shenluo bersama pengawalnya yang justru berakhir dengan kematiannya sendiri karena dihabisi oleh salah satu pengawalnya untuk mengkambing hitamkan Qin Li. Yuxi yang melihat asap hitam keluar dari cincin pengawal yang membunuh anak pemimpin istana Shenluo pun akhirnya menyadari kalau orang itu adalah Gao Yu. Sayangnya belum sempat memberi perhitungan, dia langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah kembali ke sekte senjata, rencana gedung bayangan hitam pun mulai berjalan, di mana Qin Li yang bahkan tidak melakukan kontak sedikit pun dengan anak pemimpin istana Shenluo justru dituduh telah menghabisinya oleh ketua sekte senjata sendiri yang menilai kalau tidak mungkin jika pengawalnya sendiri yang menghabisinya. Beruntungnya Dewi Suci Song muncul untuk membela dan memberi kesaksian bahwa Qin Li memang bukanlah pelakunya, dan jika pengawalnya tidak menghabisinya pun Dewi Suci Song yang akan melakukannya karena sedari awal anak pemimpin istana Shenluo lah yang memprovokasi dan mencari masalah. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Gao Yu yang sedang melaporkan keberhasilannya menghabisi anak pemimpin istana Shenluo pada pemimpin bayangan hitam, di mana ternyata aksi tersebut sudah direncanakan oleh mereka dengan tujuan membenturkan atau mengadu domba antara sekte senjata dan istana Shenluo. Walaupun bayangan hitam berada di naungan istana Shenluo, namun pemimpin bayangan hitam secara terang-terangan mengatakan kalau dirinya memang tidak menyukai sifat anak pemimpin istana Shenluo yang seenaknya menyuruh murid bayangan hitam dengan bermodalkan statusnya. Tepat seperti apa yang direncanakannya, pemimpin istana Shenluo yang geram mendengar kalau anaknya telah dihabisi oleh murid sekte senjata lalu bekerja sama dengan aliansinya untuk membalas dendam kepada pihak sekte senjata, di mana beliau yang berkoalisi bersama 4 sekte lain di bawah pantauan dari pihak Serikat Baji dan Istana Suci Suantian lalu berencana menyerang sekte senjata dalam waktu dekat. Sementara itu di sekte senjata, setelah Shaoyang mendapatkan darah hewan spiritual sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota pengawal tombak darah, akhirnya istri Master Mohai memenuhi janjinya, di mana beliau lalu membawa Shaoyang menemui jenderal tertinggi untuk dilatih menjadi pengawal tombak darah. Pertama, proses untuk masuk menjadi anggota, dia harus berendam di dalam kolam darah, di mana cairan di dalam kolam tersebut berisi 70 jenis obat spiritual yang berbeda sehingga berwarna merah. Yang tujuannya adalah untuk menguatkan tubuh, namun dia harus merasakan syakit yang sangat hebat. Sementara itu di luar, diperlihatkan Qin Li yang sedang mengejar seorang penyusup dan ternyata orang itu adalah Gao Yu yang saat ini telah bergabung dengan gedung bayangan hitam. Dari sinilah akhirnya Gao Yu mengungkapkan semua isi hatinya, di mana Gao Yu secara terang-terangan mengatakan kalau selama ini dia iri dengan kehidupan Qin Li yang selalu mendapat keistimewaan. Bahkan dengan bangganya Gao Yu memberitahu bahwa dia telah menganu Yuxi saat Qin Li sedang sibuk jadi buronan, di mana tentu saja perkataan Gao Yu barusan membuat Qin Li langsung menghajarnya. Namun berkat cincin Dewa Iblis yang memiliki kekuatan overpower, Gao Yu berhasil comeback dan justru menyerangnya tanpa ampun. Sebenarnya Gao Yu bisa saja menghabisi Qin Li saat itu juga, tapi dia sengaja membiarkannya hidup karena jika dia meninggal, aliansi istana Shenluo tidak lagi memiliki alasan untuk menyerang sekte senjata. Di
Di sini, Qin Li lalu bergegas keluar untuk mencari keberadaan Gao Yu di gedung bayangan hitam dan ketika sampai di pintu keluar, dia sempat dihadang oleh Shaoyang yang saat ini telah menjadi anggota pengawal tombak darah. Suasana pun mulai memanas setelah Shaoyang tidak mengizinkannya keluar karena melihat Qin Li sedang dipenuhi oleh kemarahan. Beruntung Yuxi muncul tepat waktu untuk menarik Qin Li sebelum terjadi geger geden. Di sini, Yuxi sempat meminta Qin Li untuk tidak kemerungsung atau bersabar sembari meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu sebelum membalas dendam. Mengingat kekuatan Gao Yu yang saat ini sudah meningkat pesat setelah mempelajari ilmu iblis. Dan lagi pula dari semuanya yang ada di desa Ling, hanya tinggal mereka berdua yang membuat mereka pun harus mengandalkan satu sama lain. Penjelasan yang masuk akal dari Yuxi barusan akhirnya membuat Qin Li agak sedikit tenang dan dia akan berlatih lebih keras untuk membalas perbuatan Gao Yu terhadap Yuxi. Keesokan harinya, Qin Li bersama murid lainnya lalu ditugaskan untuk memahami dan mengaktifkan batu pilar formasi spiritual yang totalnya ada 12, di mana di setiap batu pilar tersebut membutuhkan formasi yang berbeda untuk mengaktifkannya. Qin Li pun mencoba mengaktifkan pilar itu dengan mengingat formasi spiritual yang pernah dia lihat di dalam mimpinya. Dan tidak butuh waktu lama, akhirnya dia berhasil mengaktifkan salah satu batu pilar formasi tersebut. Lalu diikuti yang kedua, dan sebagai perbandingan, di sini Master Mohai yang disegani pun selama hidupnya hanya dapat mengaktifkan 2 pilar. Tidak sampai di situ, dia masih melanjutkannya dengan berusaha mengaktifkan pilar ketiga. Di saat bersamaan, pihak dari Istana Shenluo akhirnya datang untuk menemui pemimpin sekte senjata dan memintanya untuk menangkap Qin Li karena telah menghabisi anak dari pemimpinnya. Sampai di sini, untuk menghindari bentrokan, pemimpin sekte senjata pun menyuruh bawahannya membawa Qin Li ke sana untuk diinterogasi bersama-sama terkait kasus tersebut. Namun belum sempat bertindak lebih jauh, Yuan muncul dan mengatakan kalau Qin Li telah berhasil mengaktifkan 3 pilar sekaligus yang membuat semua orang di sana takjub. Bahkan mereka dibuat terkejut setelah melihat sendiri Qin Li mampu mengaktifkan 9 pilar sekaligus, di mana hal itu membuat mereka bertanya-tanya siapakah sebenarnya pemuda ini. Karena sejak sekte senjata berdiri, leluhur mereka pun hanya bisa mengaktifkan 4 pilar dan itu juga sudah menjadi prestasi yang paling tinggi. Di sini pemimpin sekte senjata yang melihat hal itu pun langsung berniat akan mengangkat Qin Li sebagai pemimpin sekte senjata generasi selanjutnya jika sampai dia berhasil mengaktifkan 12 pilar sekaligus. Wah, 10根呐！ Namun saat Qin Li menuju ke pilar selanjutnya, pasukan Istana Shenluo juga datang ke sana untuk menangkapnya. Di mana setelah Qin Li mengaktifkan 10 pilar, pemimpin sekte senjata merasa tidak ikhlas menyerahkan bakat sebesar itu hanya untuk dihukum. Yang mana dia lalu memerintahkan semua pengawal tombak darah untuk melindungi Qin Li. Sialnya karena memang perwakilan Istana Shenluo sangat arogan, Shaoyang dan yang lainnya terpaksa menghabisi semua prajurit dari Istana Shenluo, di mana hal itu juga berarti genderang perang antara sekte senjata melawan aliansi dari kelima sekte termasuk Kabut Ungu dan Lembah Tujuh Perisai. Selanjutnya, pemimpin tombak darah langsung ke mode siaga dengan mengaktifkan segel spiritual. Dia juga mengunci semua murid-murid yang berasal dari 5 sekte aliansi Istana Shenluo untuk mencegah kalau mereka akan menjadi mata-mata untuk sektenya. Namun mereka tidak menemukan keberadaan Yuan dan Dewi Suci Si yang menjadi senior pertama di sana. Kembali ke Qin Li, ketika sedang berusaha mengaktifkan batu pilar terakhir, tiba-tiba dia masuk ke dunia alam spiritual yang ternyata ke-12 pilar spiritual itu adalah segel yang juga menghubungkannya ke dunia lain, di mana di sini dia bertemu seorang kakek tua dengan rantai yang mengikat tubuhnya. Belum diketahui siapa sebenarnya kakek ini, namun dari perkataannya, beliau bernama Master Su dan telah disegel di tempat tersebut selama 1000 tahun.
Karena takut akan ada yang janggal, di sini Chin Li lalu mengurungkan niatnya mengaktifkan pilar spiritual ke-12 dan memilih untuk pergi menemui Yuxi dan memastikannya dalam kondisi aman terlebih dahulu. Mengingat situasi di Sekte Senjata yang saat ini sedang dalam kondisi kritis dan kemungkinan pihak dari Istana Shenluo telah mulai bergerak. Namun begitu sampai di kamar Yuxi, dia hanya bertemu dengan pengawal tombak darah yang memberitahu bahwa Yuxi saat ini sedang pergi mengejar seseorang dari gedung bayangan hitam yang tidak lain adalah Gao Yu. Di sisi lain, Dewi Suci Song yang sebelumnya mendapat perintah dari ayahnya untuk segera pulang ke Istana Suci Xuantian tiba-tiba melihat burung pembawa pesan dari kelima sekte yang berkoalisi dengan Istana Shenluo. Di mana di sini Dewi Suci Song lalu menyuruh pasukannya untuk melanjutkan perjalanannya sementara dirinya akan kembali ke Sekte Senjata yang kemungkinan sedang dalam bahaya. Dan tepat seperti apa yang dia duga, pemimpin bayangan hitam bersama pasukannya telah berhasil masuk ke aula Sekte Senjata melalui jalur rahasia dan membuat keributan di sana. Sementara itu, Shao Yang dan Dewi Suci Si yang sebelumnya telah berhasil mengalahkan pasukan bayangan hitam dikejutkan dengan kemunculan pemimpin bayangan hitam yang mengenali identitas asli Dewi Suci Si berkat cincin bara api yang berada di tangannya. Tentu saja hal itu sontak membuat Shao Yang terkejut karena sebelumnya Dewi Suci Si telah diberitakan meninggal. Di mana di sini pemimpin bayangan hitam lalu berniat untuk melaporkan hal tersebut kepada ayahnya. So tidak punya pilihan lain, mereka pun harus menghabisinya jika masih ingin bebas. Di tengah adu mekanik tersebut, Dewi Suci Song muncul untuk membantu Dewi Suci Si dan Shao Yang dan tidak butuh waktu lama, mereka akhirnya berhasil menghabisi pemimpin bayangan hitam setelah Dewi Suci Song mensabetkan pedangnya tepat di lehernya. Kejadian serupa juga dialami oleh Chin Li yang harus melawan pasukan bayangan hitam saat dirinya akan keluar menyelamatkan Yuxi. Setelah berhasil mengalahkan beberapa musuhnya, Chin Li kembali bergegas untuk mencari Gao Yu demi menyelamatkan Yuxi. Namun di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan Dewi Suci Song dan tidak lama berselang, mereka melihat Gao Yu yang berniat melarikan diri di mana Chin Li pun langsung mengejarnya sementara Dewi Suci Song menahan serangan dari pasukan bayangan hitam. Di sini diperlihatkan Gao Yu yang berhasil menghindari serangan Chin Li dan bergegas untuk menangkap Yuxi. Sampai akhirnya dia menemukannya dalam kondisi bersimbah darah. Namun ketika Gao Yu berniat untuk menyelamatkannya, tiba-tiba Yuxi melancarkan serangan dadakan yang ternyata semua itu adalah jebakan yang dia buat bersama seniornya di Lembah Tujuh Perisai untuk menghabisi Gao Yu. Walaupun telah terkena tusukan, namun Gao Yu masih sempat melakukan serangan balik yang membuat murid Tujuh Perisai terpental saat itu juga dan berniat untuk menghabisi Yuxi. Saat itulah Chin Li muncul di sana untuk mengambil alih pertarungan dan tidak butuh waktu lama, dia berhasil melumpuhkan Gao Yu setelah mendapat bantuan dari Dewi Suci Song. Di sini, Dewi Suci Song lalu mengambil cincin milik Gao Yu dan memberitahu bahwa cincin tersebut merupakan benda suci milik klan iblis dari dunia alam baka yang sangat berharga. Bahkan dianggap sebagai simbol kekuasaan di mana dia menduga akan adanya konspirasi besar di balik kasus tersebut. So dia berniat membawanya untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai cincin tersebut dan akan menyerahkannya kembali ke tangan Chin Li dan Yuxi dalam waktu 1 bulan. Setelah itu, Dewi Suci Song lalu pergi mencari Dewi Suci Si untuk mendiskusikan strategi melawan 5 sekte yang akan menyerang Sekte Senjata. Sementara Chin Li berusaha menyembunyikan Yuxi mengingat Yuxi adalah salah satu murid yang tergabung dalam aliansi 5 sekte dan akan sangat berbahaya jika sampai pengawal tombak darah menemukan keberadaannya.
Sementara itu, aliansi 5 sekte Istana Shenluo yang dibuat terkejut setelah melihat jasad pemimpin bayangan hitam langsung mengambil tindakan, di mana hal itu terpaksa membuat keempat sekte lainnya termasuk Kota Kabut Ungu dan Lembah Tujuh Perisai bergegas menuju markas besar sekte senjata untuk melakukan serangan. Kedatangan kelima sekte yang sudah sampai di pintu gerbang sekte senjata tersebut tentu saja membuat seluruh anggota sekte senjata ketar-ketir, di mana penasihat sekte yang panik lalu mengusulkan untuk segera menyerahkan Qinli ke pihak 5 sekte sebelum mereka menghancurkan tempat tersebut. Karena nggak ada pilihan lain, sementara masalah ini menyangkut keselamatan banyak orang, akhirnya pemimpin sekte senjata yang ragu-ragu pun terpaksa menangkap Qinli saat itu juga. Beruntung kedua Dewi Sucisi telah memikirkan rencana untuk mengatasi aliansi dari kelima sekte bersama dengan Master Mohai dan kedua pimpinan tertinggi pengawal tombak darah, di mana mereka meminta Master Mohai untuk menawarkan bagi hasil senjata spiritual mereka sebagai permintaan maaf dan juga untuk memecah antara kelima aliansi sekte dan meminta perwakilan dari pemimpin mereka untuk merundingkan hal tersebut. 等等，为何不能是我？岂能你一人做主？关系到大家经营。 Namun ketika sampai di dalam, mereka langsung dihadang oleh Qinli yang tanpa ragu-ragu membuka topengnya, di mana hal itu sontak membuat pemimpin Istana Shenluo terkejut, mengingat Qinli juga adalah buronan yang selama ini dia cari setelah menghabisi pemimpin pavilion Xingyun sekaligus putranya sendiri. Di tengah situasi tersebut, Qinli lalu memanggil Master Su yang waktu itu dia temui di dalam formasi pilar spiritual yang langsung mengikat tangan kelima pemimpin sekte, di mana semua itu adalah rencana kedua Dewi Suci yang mana mereka sengaja menjebak kelima pemimpin sekte masuk ke perangkap untuk dijadikan sandera. Selanjutnya, Qinli lalu diinterogasi oleh pemimpin sekte terkait siapa sosok Master Su tersebut, di mana beliau adalah leluhur sekte senjata yang dulu adalah gabungan dari sekte senjata langit dan sekte perisai darah. Beliau juga menjelaskan kalau semua ilmu bela diri yang dipakai pengawal tombak darah berasal dari dirinya. Di tengah diskusi tersebut, Lian Ro muncul dan memberitahu Qinli kalau Yuan meminta untuk menemuinya, di mana intinya dia memohon kepada Qinli agar Qinli melepaskan ayahnya. Qinli pun menjawab kalau dia tidak akan menyakiti ayahnya jika ayahnya bersedia untuk memundurkan pasukannya. Namun jika tidak, dia terpaksa harus memotong satu jarinya. Setelah itu, dia lalu keluar menemui kelima pemimpin sekte untuk meminta pasukannya mundur. Namun karena semuanya menolak, sesuai perkataannya, Qinli pun langsung menyuruh Shao Yang memotong salah satu jari dari masing-masing mereka. Dan untuk memberi ancaman yang nyata, dia lalu melepaskan pemimpin Lembah Tujuh Perisai dan ayahnya Yuan, pemimpin Kota Kabut Ungu, agar membawa potongan jari pemimpin sekte lain di hadapan pasukannya. Dan jika masih menolak mundur, Qinli mengancam selanjutnya dia akan memotong lengan mereka. Sementara itu, ternyata aksi pemotongan jari tersebut adalah improvisasi dari Qinli dan Shao Yang sendiri yang hanya mengikuti ego mereka, di mana kedua Dewi Suci pun menyesali tindakan tersebut karena jika sampai pihak Istana Suci Suantian dan Serikat Baji ikut campur dalam masalah ini, maka bisa dipastikan sekte senjata akan rata. Mengetahui hal itu, Yuxi yang mengenal Qinli adalah tipikal orang yang keras kepala pun lalu mengusulkan untuk menjadikannya sebagai pemimpin sekte senjata sementara waktu menggantikan ketua sekte yang sekarang yang tidak berkompeten sama sekali, tidak bisa mengambil keputusan dalam keadaan kritis, dan juga untuk membuat Qinli lebih bertanggung jawab dan tidak kemerungsung dalam membuat keputusan agar tidak merugikan sekte senjata maupun gabungan dari kelima sekte.
Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas langit yang ternyata itu adalah suara perahu terbang milik utusan dari Istana Suci Suantian dan Serikat Baji yang sengaja datang ke sana untuk meminta pihak Sekte Senjata melepaskan 3 pemimpin sekte yang masih ditahan dan menyerahkan diri sebelum fajar tiba. Dan jika menolak, mereka tidak akan segan-segan untuk membantai Sekte Senjata. Setelah utusan Istana Suci Suantian dan Serikat Baji pergi, mereka lalu menunjukkan ketegasan Qin Li sekaligus mendiskusikan masalah tersebut bersama pemimpin dan penasihat Sekte Senjata dan mengusulkan untuk menyerahkan posisinya sebagai pemimpin kepada Qin Li agar dia yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi, mengingat kondisi dan situasi saat ini di Sekte Senjata yang sedang di ujung tanduk. Usulan yang masuk akal tersebut akhirnya disetujui oleh pemimpin Sekte Senjata, di mana beliau lalu mendeklarasikan pengunduran dirinya sekaligus pengangkatan Qin Li sebagai pemimpin Sekte Senjata generasi selanjutnya. 交予秦烈